Desakan Wapres Gibran dilengsarkan dari jabatannya sebagai wakil presiden diragukan, bahkan disebut mustahil karena dinilai inkonstitusional. Benarkah tidak mungkin melengsarkan Gibran? Tapi ingat, dalam sejarah Republik ini telah terjadi 2 kali pemakzulan presiden, yaitu di era Presiden Soeharto dan era Presiden Gus Dur. Wong presiden saja bisa dimakzulkan, apalagi wakil presiden. Bagaimana selengkapnya? Silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Petisi ratusan purnawirawan TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti menuai pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan ada pihak yang menyebut mustahil Gibran dimakzulkan karena dinilai tindakan inkonstitusional. Padahal kita tahu dalam sejarah Republik ini pernah 2 kali terjadi pergantian presiden di tengah jalan pemerintahannya, yaitu di era pemerintahan Presiden Soeharto dan era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kita tahu mereka berdua adalah presiden yang kepemimpinannya dan pengaruh politiknya diakui oleh sejumlah pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia, yang menjabat sejak 1967 hingga 1998. Dalam sejarah Indonesia, Soeharto menjadi presiden dengan masa jabatan terlama, yakni selama hampir 32 tahun. Kurang kuat dan kurang hebat apa Pak Harto, akan tetapi akhirnya lengser oleh gerakan mahasiswa. Begitu juga dengan Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, yang merupakan cucu pendiri organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Dengan pendukung militan berani mati yang tersebar di seluruh negeri, Gus Dur hanya menjabat 2 tahun, yang akhirnya Gus Dur lengser dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 23 Juli tahun 2001. Lalu pertanyaannya, apa alasan mustahil Wapres Gibran dimakzulkan? Padahal presiden saja bisa dimakzulkan. Dalam hal ini, tentu yang perlu kita ketahui bersama bahwa pemakzulan itu mungkin terjadi dan konstitusional bila bisa membuktikan syarat-syarat pemakzulan. Tapi jika syarat pemakzulan tidak terpenuhi, seperti terbukti melakukan pelanggaran hukum, makar, korupsi, dan lainnya, maka melengsarkan presiden atau wakil presiden itu mustahil dan inkonstitusional. Menurut pengamat politik lingkar madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mungkin terjadi karena berkaca pada sejarah yang terjadi di Indonesia. Ada loh pemimpin itu dilengsarkan. Kalau presidennya bisa dimakzulkan, masa wakil presiden tidak bisa dimakzulkan? Tapi memakzulkan paket juga bisa, presiden dan wakil presiden, kata Ray Rangkuti pada 27 April dikutip dari Tribun News. Nah, pertanyaannya, bisa nggak pihak-pihak yang ingin Wapres Gibran diganti memenuhi syarat-syarat pemakzulannya? Ini yang menjadi tantangan dan PR berat Forum Purnawirawan TNI. Oleh karena itu, pakar menantang Forum Purnawirawan TNI untuk menempuh jalan konstitusi jika ingin mencopot Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyatakan, Purnawirawan TNI Polri yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya semestinya menempuh jalur konstitusional melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasalnya, berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapatkan usul dari DPR. Ferry menjelaskan, konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR RI atau sekitar 387 orang.
Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi atau MK sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutuskan pemakzulan. Tidak berhenti di situ. Setelah Wapres dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry juga menyebutkan proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden memang dirancang sulit lewat konstitusi. Tetapi bukan berarti mustahil. Tetap ada peluang yang sama besar. Sementara pakar hukum tata negara yang sekaligus dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia atau STHI, Jentera Bivitri Susanti berpandangan memakzulkan atau mencopot Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka bukan hal yang mudah dilakukan secara implikasi hukum tata negara karena berpotensi menimbulkan goncangan besar secara politik. Yang artinya pemakzulan tersebut tidak mudah dilakukan, baik secara hukum maupun politik. Secara hukum, Presiden ataupun Wakil Presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Sementara secara politik, DPR harus mengusulkan ke MPR, tapi harus terlebih dulu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menetapkan adanya pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945. Kemudian setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, baru DPR mengundang MPR untuk melakukan rapat paripurna. Lalu Bivitri menjelaskan tantangannya, yakni membuat semua anggota Dewan satu suara menyetujui terkait adanya pelanggaran hukum sebelum mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang pastinya di sana ada proses negosiasi dan tawar-menawar politik untuk mendapatkan kursi Wapres tersebut. Sementara sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menandatangani petisi untuk mengganti Wapres Gibran karena putra sulung Jokowi itu dinilai melanggar konstitusi. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi pemakzulan Wakil Presiden ini sangat mungkin terjadi dengan catatan menempuh jalan konstitusi dan bisa membuktikan pelanggaran hukum yang pernah dilakukan. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.